Halo guys, balik lagi dengan gua Mike. Kali ini sedikit beda ya. Gue pengen bahas kabel dan adaptor dari produknya Rexus nih, karena mereka baru aja banget rilis produk kayak gini nih. Kita mulai dengan produk pertama, ada kabel data dari Rexus nih, namanya CB145C. Nah, kabelnya ini udah pakai bahan soft silicon dan untuk outputnya tuh dia pakai zinc alloy tuh. FYI, buat kalian yang nggak tahu, zinc alloy itu bahan yang nggak mudah korosi, jadi nggak mudah berkarat. Jadi ya untuk pemakaian jangka panjang tentu ini lebih menarik dan lebih oke. Selain itu di ujung output yang Type-C-nya itu bisa kalian putar 180 derajat. Ya, ini bisa memudahkan kalian buat ngecas ataupun malah main game gitu ya. Dan panjang kabel ini tuh udah cukup panjang juga, udah di 100 cm ya kan. Panjang cuy. Dan output maksimalnya itu udah support sampai 3 ampere ya. Dan punya dua varian warna tuh, ada warna oranye yang ngejreng banget kayak punya gua nih, ataupun kalian mau yang warna navy yang lebih soft gitu ya. Lanjut di kabel kedua ini ada CB170P. Desainnya nih cukup beda ya, karena ini tuh pakai outputnya tuh ada lampunya di bagian ujungnya tuh, jadi kayak indikator kalau ada listrik yang masuk tuh. Kalau nggak ada listrik yang masuk gak bakal nyala kok lampunya ini. Dan kabelnya ini pakai bahan nilon ya, istilahnya kalau di pergamingan tuh kabel braided lah istilahnya ya, jadi nggak mudah putus gitu untuk kabelnya. Panjangnya juga sama kayak kabel sebelumnya ya, di 100 cm tuh. Dan untuk outputnya tuh ini lebih gede, ada di 60 watt. Dan ini terhitung udah cukup kenceng karena support fast charging dong. Berarti kalau 60 watt tuh udah memenuhi lah minimal daya yang dipunya smartphone zaman sekarang yang di range harga middle tuh. 3 jutaan kan udah dapat 45 watt ya kan, atau ada 60 watt gitu kan. Dan untuk varian-varian tuh ya udah cukup lumayan ya, ada 3 varian tuh, ada hitam, putih, dan juga biru tuh. Nah, kita lanjut ke kabel yang ketiga nih ya. Ada lagi namanya CB175C ya. Ini tuh kakaknya dari 170P. Bedanya ya cuma di dayanya aja sih. Yang dibawakan ini dayanya 66 watt. Jadi ya outputnya bisa kasih yang lebih 6 watt aja sih bedanya. Dan semuanya secara bahan, secara warna, panjang kabel itu semua sama tuh. Nah, setelah gue udah bahas kabel-kabel nih, nggak lengkap kalau kita nggak ada adapternya dong, ya kan? Nah, adapter ini ada 3 juga nih, dibawakan Rexus baru nih. Gue mulai dari PA50 ya. Adapter ini tuh punya satu port aja tuh. Outputnya tuh di maksimal 10 watt. Cocok tuh buat kabel yang pertama kali yang gue bilang tuh, yang cuma support sampai 2 ampere ya. Dan ya ini cocok banget buat kalian yang HP-HP yang belum support fast charging gitu. Jadi ya nggak kelebihan daya juga sih jatuhnya ya. Lanjut nih, ada di PA95. Ini upgradean dari PA50. Dia udah punya 2 port, USB Type A dan juga USB Type C. Dan tentu untuk penggunaan daya tergedenya itu pasti dikeluarkan lewat Type C-nya. Sedangkan Type A-nya itu cuma dikasih maksimal di 18 watt aja. Sedangkan untuk Type-C-nya itu udah support sampai 33 watt. Ya, ini udah kenceng banget ya kan. Ini cocok buat kabel kedua ataupun kabel ketiga kalau kalian mau pakai itu. Lanjut ke PA100. Ini kakaknya dari kakaknya nih ya. PA100 ini punya 3 adapter. 2 Type-C, 1 USB Type A. Dengan total maksimal daya yang bisa dikeluarkan tuh di 65 watt ya kan. Dia itu kalau kalian pakai bersamaan USB Type-C dan juga USB Type A, dia bakal keluar maksimal outputnya cuma di 45 watt aja. Jadi kalau kalian mau 65, pakai 1 Type-C aja ya. Dan karena dia punya daya yang cukup gede ya, bobotnya juga sedikit bertambah dari yang sebelum-sebelumnya. Karena yang gua rasakan di PA50 dan juga PA95 itu dia bobotnya sama. Tapi di PA100 ini cukup sedikit lebih berbobot ya. Oh ya, untuk PA100 dan PA95 tuh udah support Qualcomm fast charging. Jadi buat kalian yang pakai Snapdragon itu biasanya chargingnya udah kenceng-kenceng. Tapi yang MediaTek cuma support fast charging aja tuh, belum support Qualcomm Quick Charge seharusnya. Karena beda brand kan. Nah, worth it atau enggak? Ini sih investasi ya kalau menurut gua nih ya. Karena pemakaiannya kan cukup jangka panjang ya. Dan apalagi kabel yang pertama itu kabelnya oke tuh. Bisa dibolak-balik, cocok buat kalian yang mau main game juga gitu kan. Jadi menurut gue ini nggak ada kata worth it atau enggak, kalian suka atau enggak aja gitu. Kalian suka dengan modelnya kalian beli, kalau kalian nggak suka nggak usah gitu kan. Tapi menurut gue kabelnya ini pakai model-model yang cukup kekinian juga gitu. Jadi harusnya kalian suka lah dengan model kayak gini tuh. Mungkin segitu dulu untuk review gue kali ini. Like kalau kalian suka, dan subscribe channel ini kalau kalian channel ini bermanfaat. Kasih tahu gue produk apa lagi yang kalian pengen gue bahas. Segitu dulu, gue Mike pamit undur diri. Bye bye.